Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya, pagi menjelang siang, Bagus. iya Mas Imo, lama ini Pak Jenderal Muhammad dicari-cari netizen ini katanya. Iya. Mana kok udah nggak pernah tampil lagi gitu. Iya. Iya. Kali Mohon ini maaf kita akan ini. menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, Mas. Iya, Jadi Bagus. Monggo, Pak. ya coba saya share nanti sampean jawab ya. Yang Iya, Bagus. jelas-jelasnya coba saya share screen ini. Sudah nampak Mas Imo? Nampak bagus. Ini judulnya sawit kuning dan kering, Wah solusi. ini ya kalau kita kan nggak ngerti nih sawit kuning dan kering kenapa kan gitu. Iya, bagus. Bentar ini saya tunjuk tampaknya dulu biar gini Mas, sabar. Biar muncul ininya. Jadi ini Mas Imo, coba kita lihat yang pertanyaan dari apa ini? Dari netizen itu ini yang dikirim foto-fotonya nih Mas. Oh iya, bagus. Coba terus, Bagus. Ya, Next. ini kalau ini kan nampaknya ini kan Mas, kuning terus kering kan? Iya, bagus. Nah, terus ini lagi Mas. Ya, Iya. kuning kering terus itu yang sebelah sono malah ada yang mulai mati itu. Iya. Nah, nanti sabar Mas. Nah, ini Mas kuning Iya, kan? bagus. Iya. Kering. Nah, perhatikan tanahnya ini Mas. Iya. Nah, sama ini dari jarak dekat tadi. Iya. Terus kering. Katanya nanam sawit itu gampang kok ternyata baru ditanam mati ini Mas, ya kan. Iya. Nah, ini sama. Lama-lama kuning, kering dan mati. Kira-kira Iya. gitu. Oh, ini di lahan gambut ya, Bagus ya? Iya, nampaknya iya ini gitu. Iya. Nanti saya Ini akan jawab jelas lah nanti. Ya, baik, Bagus. Nah, ini saya kupas satu persatu dulu kan gitu. ya. Oke, Bapak, Ibu sekalian, Sabar para dulu itu Mas. netizen. Belum Gimana, Bagus? belum Mas, selesai sampai selesai oh, dulu belum ini. selesai, Bagus. Oh, Iya, iya. Nah, ini. Terus ini dulu. Wah, sampean kan ahlinya kan langsung tahu tadi nggak sabar. Ini. Nah, ini kan kira-kira ini gambut, menguning, kering. Nah, ini lebih jelasnya seperti ini. iya. Nah, ini nampaknya itu Pak Imo, monggo dijelaskan Mas. Itu apa Iya, Bagus. sebabnya dan Mungkin bagaimana ini solusinya bagus nanti? ya. Nah, Ya. saya sampaikan untuk para netizen di seluruh tanah air, nanti kalau memang kurang puas, silakan nanti Bapak bisa diskusi langsung dengan saya melalui WA yang tercantum di YouTube kami ini. Tapi yang pertama perlu diketahui, Pak, Bapak Ibu sekalian, untuk lahan gambut, kita pahami dulu sifat fisik ketika kita menanam di gambut. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian nanam gambut dibandingkan investasinya dengan nanam mineral kan gitu. Kalau lahan mineral ini serangannya hanya serangan darat sama udara aja, bagus kan gitu. Oh ya. Jadi kalau lahan di gambut ini istilahnya serangannya darat, laut, udara, Pak Agus. Jadi Oh, lengkap otomatis gitu maksudnya lengkapan Mas. ya lengkap pula masalahnya itu, Pak Agus. Lebih Iya. banyak masalahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian supaya belum ketika nanti mau investasi ulang lagi, karena kan itu kalau nggak disisip lagi kan nggak akan bagus-bagus. Ya. Ataupun kalau nggak dikelola dengan kembali back to basic juga nggak akan balik lagi ke standar. Karena kondisi tanamannya sudah pada kuning semua kan gitu. Nah, Pak Imo. permasalahannya sebenarnya kan sederhana sebenarnya, Pak. Kenapa sawit kuning? Kan gitu pertanyaannya, Pak Agus. Mas Imo. Nah, kuning ya, Pak Agus. Nah, sebentar. Biar jelas dulu, ini kan petani yang tanya jelas dulu. Ini pertama sebabnya itu kan karena menanam kelapa sawit di lahan gambut yang penuh dengan berbagai masalah. Kira-kira kan gitu Iya, kan. betul Pak Agus Nah, kan biar gitu. terjawab dulu. Wah, kan itu karena Nah, nanamnya di ya, gambut yang belum matang dan sifat kimianya iya. begini gitu ya. Makanya mau saya jelaskan Pak Agus, yang pertama, ketika kita nanam di gambut, kita pahami karakternya gambutnya dulu. Nah, gambut ini kan ada 3 hal. Pertama adalah gambut fibris, gambut hemis, gambut sabris. Nah, kalau
sapris nggak ada masalah mungkin bagus dengan ini ya, Ya. bisa kan gitu. Tapi ketika gambutnya mentah, fibris kan gitu, terutama harus perlu effort yang lebih luar biasa ataupun perlu inilah Pak Agus, biaya maupun kekuatan yang luar biasa untuk menjadikannya menjadi lebih baik kan itu. Nah, pertama kita bisa memahami, membedakan gambut matang atau gambut mentahnya, itu yang pertama. Nah, ketika gambut mentah ataupun fibris ini Bapak ambil aja, diambil ke dalam tangan Bapak, terus Bapak peras airnya, apabila lebih dari sepertiga masanya itu tersisa itu masih lebih banyak, 2/3-nya adalah yang tersisa di tangan Bapak, berarti masih mentah. Berarti itu adalah bahan organik dari berbagai seresah-seresah yang sudah jutaan tahun yang lalu, Pak Agus, kan gitu. Nah, saya rasa yang digambar tadi memang mengarah ke gambut yang mentah kan gitu, Pak Agus. Nah, setelah kita pahami kalau itu memang gambutnya mentah, berarti kunci utama kondisi seperti ini kita ketahui adalah tanah yang paling miskin haranya, Pak Agus. Oh, miskin ya. Nah, kalau sudah miskin haranya, berarti perlu nutrisi atau makanan yang banyak. Kenapa kok haranya ini? Nah, karena pasti kandungan C/N-nya pasti sudah di atas 30 semua itu, Pak Gus. Ya. Walaupun kalau dianalisi kadar haranya seperti N, P, MgK itu pasti haranya mungkin tinggi semua termasuk KTK-nya kan gitu. Ya. Karena belum dipahami bahwasanya di gambut ini berat jenisnya hanya 1/5 Pak lahan mineral. Jadi membutuhkan yang lebih tinggi lagi memperbanyaknya supaya serapan haranya optimal. Nah, itu yang pertama. Nah, yang keduanya, ini kan sudah terlanjur ditanam semua dan kuning. Nah, start awalnya apa yang harus diperbaiki? Nanti start awalnya Bapak Ibu sekalian harus memperbaiki dari tata airnya dulu. Ya Pak Agus ya. Nah, jangan sampai kita langsung gebu-gebu mau dipupuk, pupuknya banyak pasti akan baik, tidak seperti itu. Nah, yang pertama adalah tata airnya, pastikan air itu ada sepanjang tahun pada kisaran 40 sampai 60 cm Pak Agus. Itu yang pertama. Nah, apabila air bisa kita kelola, memastikan pada waktu kondisi seminggu nggak ada hujan tetap bertahan, pada waktu 2 minggu tidak hujan tetap bertahan, itu yang menjadi kunci terhadap penyerapan unsur haranya. Tidak kalah pentingnya. Kenapa? Karena gambut apabila posisinya Bapak sudah lebih dari 20 hari tidak ada hujan, misalkan kayak gitu, dia bisa menyebabkan karakteristik gambut ini namanya kering tidak balik, Pak Agus. Iya. Nah, kalau sudah kering tidak boleh balik pada posisi tanahnya, ini kondisi daya pegang terhadap hara, daya serap terhadap air juga tidak bisa sesempurna. Karena apa? Karena membutuhkan 400% dari kadar tanahnya sekarang. Misalkan kadar tanahnya saat ini hanya konsentrasinya 50%, berarti kan dia harus butuh 400%-nya Pak Agus. Nah, itu membutuhkan air yang lebih banyak. Nah, setelah tertata tata airnya, saat ini yang perlu dilakukan adalah pemupukan. Nah, karena pemupukan yang menyebabkan kuning-kuningnya tadi adalah nitrogen maupun mikronya, Cu, Zn, dan boronnya, maka saat ini yang harus dilakukan, yang didulukan adalah yang mikronya dulu, Pak Agus. Jadi akan jauh lebih baik, ini kondisinya diperbaiki tata airnya dulu. Yang keduanya, perbaiki pupuknya pakai Cu sama Zn. Kan gitu. Nah, Cu-nya mungkin bisa dengan dosis 50 gram, Zn-nya bisa dengan 25 gram. Karena memang relatif mahal Cu, Pak Agus. Di pasaran lebih dari 35.000 per kilo itu. Jadi cukup 50 gram, tapi selektif Pak Agus. Jangan dikebiah-uyah semuanya. Nah, kalau sudah yang mikronya ini kita berikan, nanti tunasan barunya akan recovery. Tapi posisi air harus terjaga terus. Baru kita kembalikan ke basic knowledge dalam pemupukan ke odrum tadi Pak Agus. Jadi kita kembalikan O-nya nggak perlu karena apa? Karena ini pupuk tanah organik atau tanah gambut. Jadi kita langsung mulai dari D-nya lagi. Dolomit, RP, urea, MOP, terus boron Cu lagi. Tapi yang pertama ini kita perbaiki Cu sama Zn dulu. Nah, kalau memang susah mendapatkan pupuk tunggal, bisa Bapak konversi dengan pupuk majemuk. Nah, sekarang pupuk majemuk kalau di gambut itu kan karakteristik kaliumnya kan harus lebih banyak. Jadi, mungkin kalau pas posisi seperti ini langsung 13,627 tidak akan masalah kan gitu.
Nah, kalau pakai pupuk 12, 12, 17, 2 yang di pasaran juga nggak ada masalah. Jadi Bapak nggak usah khawatir, tinggal nanti mengkonversinya saja, kan gitu. Kemudian Pak Agus, Ya, setelah itu kuningnya itu kan juga harus dicek. Kalau dari sisi Pak Agus, Pak Prof, hama penyakit pasti bisa saja kuning itu karena apa? Ya itu kan serapan haranya tidak bisa sampai ke daun, jangan-jangan akarnya rusak. Nah, akar rusaknya kenapa? Oh, jangan-jangan ada rayapnya, itu juga perlu diidentifikasi. Tapi yang jelas mungkin akan jauh lebih baik kita akan preparasi dengan memperbaiki tata airnya dulu, terus kita kasihkan mikro, baru kita kasihkan pupuk ini, pupuk makronya. Karena apa? Karena mana yang menjadi penyebab utama itu yang harus kita dahulukan. Baru nanti tanaman itu setidaknya akan recovery mengeluarkan pelepah 3 bulan ke depan. Nah, 3 bulan ke depan bisa keluar pelepah minimal 6, maka akan menjadi satu keharusan bahwasanya oh ini udah indikasi untuk membaik, baru kita berikan dengan pupuk-pupuk yang lainnya. Mungkin itu Pak Agus, mungkin Pak Agus juga bisa menambahkan dari sisi penyakitnya kan gitu. Mas sama jangan manggil-manggil aku Prof lah, nggak enak aku Mas. Dikira Prof beneran. Kita yang biasa aja. Ya. Iya gitu. Kalau sampean kan gennya kan gen pakai D, bukan jenderal. Yang tentara itu bukan, maksudnya ya bukan kan. Pak Agus. Nah, kita nggak ada pendidikan militer Pak Agus. Ya, maksudnya sampean pun jangan manggil saya profesor. Ah kacau, nggak usah, biasa aja ya. Biar masyarakat nggak salah pengertian Mas, dikira kita. Iya betul Pak Agus. Yang jelas kita bisa bermanfaat untuk orang banyak Pak Agus, dan nantinya kebun masyarakat yang sebelumnya nggak terkelola bisa jadi kelola menjadi lebih baik Pak Agus. Iya. Jadi saya senang tadi Mas jawabannya. Kalau secara umum kan hampir semua kena itu, mungkin kadang-kadang ya rayap itu 1-2 Mas, tapi secara umum kan karena gambut itu. Iya Pak Agus. Karena saya menduga memang gambutnya mentah, jadi yang Bapak Ibu kurang memahami tentang kalau gambut mentah seperti apa. Jangan disamakan dengan gambut tipis dengan gambut yang dalam ataupun gambut mentah. Karena gambut mentah memang butuh nutrisi yang setiap saat dia harus tersedia kan seperti itu. Tapi trigger utama dari pengelolaan ini semuanya ada di air Pak Agus. Kan itu. Tapi kan gini Mas, ini terakhir ini ya, ini kan sudah jelas sampean jawab tadi, karena di lahan gambutnya gambut mentah, sifatnya tidak semua mendukung, kekurangan unsur makro maupun mikro, ya kan Mas, perbaikannya water management, pupuknya mikro dulu, baru makro, baru odrum yang biasa itu, kira-kira rangkumannya kan seperti itu. Iya Pak Agus. Nanti kalau kurang jelas Pak, biar langsung kita komunikasi langsung, nggak masalah kan Pak Agus? Iya, saya maksudnya terakhir gitu. Nanti kalau para petani kurang jelas, bisa WA ke saya maupun ke Pak Jenderal Muhayyad, nanti saya sampaikan, dan nanti nomor Pak Jenderal Muhayyad saya sampaikan di video ini. Iya Pak Agus. Pak Imuh, sementara untuk yang pertanyaan nomor 1, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.